Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam para dosen dan para pemirsa sekalian. Saya di sini selaku MC buat analisa presiden, yaitu mungkin bisa saya sebutkan anggota saya, yaitu yang pertama Ariko Khairunisa Alindi dengan NPM 49, lalu saya sendiri Muhammad Algani Briliansyah dengan NPM 129. Lalu ada Safa Zigra Kamila dengan MPM 119. Lalu ada Jasmine Salsabila MPM 121. Lalu ada Evan Ahnaf Wiryawan dengan MPM 55. Mungkin bisa next. Next. Info next Mas ya. Rumah joglo ya, yaitu joglo adalah jenis rumah adat suku Jawa yang terlihat sederhana dan digunakan sebagai lambang atau penanda status sosial seorang priai atau bangsawan Jawa. Rumah ini mempunyai keunikan atau kekhasan tersendiri dengan adanya tiang-tiang penyangga atau soko guru beserta tumpang sarinya. Setiap bagian rumah memprestasikan fungsi yang berbeda yang dibangun di atas lahan yang luas juga. Oleh karena itu, rumah ini hanyalah dipunyai orang dari kalangan berpunya saja. Next. Nah, ini adalah elemen fasadnya. Jadi yang pertama ada pendopo. Pendopo merupakan bangunan tambahan yang digunakan untuk menerima tamu, pertemuan formal, upacara adat, dan lain sebagainya. Bangunan ini terletak di bagian depan dari rumah joglo. Bagian ini hanya beralaskan tikar yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara tamu dengan pemilik rumah. Selain itu, bagian ini tidak memiliki dinding yang bermakna sifat orang Jawa, yakni ramah dan terbuka. Lalu ada peringgitan. Peringgitan merupakan penghubung antara pendopo dengan omah, sehingga bagian ini memiliki fungsi sebagai lorong untuk memasuki rumah. Selain itu, peringgitan digunakan juga sebagai tempat bermain wayang. Atap dari bangunan ini memiliki bentuk limasan atau kampung. Bisa next. Lalu ini ada yang ketiga, emperan. Emperan memiliki makna bahwa dengan sesama kerabat harus memiliki rasa kekeluargaan. Bagian ini digunakan sebagai teras depan, berfungsi untuk menerima tamu. Namun hal yang membedakan emperan dengan pendopo, yaitu pada bagian ini terdapat meja dan kursi. Selain itu, emperan juga digunakan sebagai tempat untuk bersantai dengan keluarga dan tetangga. Itu ada 4, omah. Kata omah berasal dari Austronesia yang berarti rumah. Omah merupakan bagian utama atau dalam dari rumah joglo yang digunakan sebagai tempat tinggal. Bagian ini memiliki lantai persegi yang luas dan lebih tinggi dari bagian lainnya dan memiliki bentuk atap joglo atau limasan. Lalu yang kelima ada sentong. Sentong merupakan ruangan yang terdapat di bagian belakang, dalam yang terbagi menjadi 3 ruangan. Umumnya ruangan yang terdapat di bagian samping kanan dan kiri digunakan sebagai kamar untuk anggota keluarga. Selain itu juga digunakan untuk menyimpan hasil panen dan alat untuk pertanian. Sedangkan kamar yang berada di tengah digunakan untuk menyimpan harta dan pusaka keluarga seperti keris. Selanjutnya kamar ini memiliki tempat tidur yang umumnya ditempati oleh pasangan pengantin baru. Terakhir, kamar ini juga merupakan bagian yang dianggap paling suci karena memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan Dewi Sri. Ini bisa next. Ini masih aku apa lanjut anak ini? Kamu satu Oh lagi ya, terakhir. yang keenam dalam. Dalam merupakan ruang tertutup di dalam omah yang terbagi menjadi 3 bagian. Depan digunakan untuk aktivitas keluarga dan terdapat tempat tidur yang terbuka dari bambu. Bagian tengah awalnya digunakan sebagai tempat beribadah untuk menghormati Dewi Sri. Namun saat ini bagian ini digunakan sebagai tempat duduk pengantin saat melangsungkan upacara pernikahan. Lalu ada 7 gandok pada bagian sebelah kiri dan kanan merupakan bagian gandok yang dimana bangunan ini merupakan bangunan tambahan yang umumnya digunakan sebagai tempat tidur keluarga dan tamu yang berkunjung dapat menginap di ruangan ini.
Selanjutnya, material. Bahan bangunan yang digunakan yaitu kayu sebagai bahan material utama pada bangunan joglo dan genteng atau ijuk sebagai bahan material penutup atap. Ada 3 jenis kayu yang biasa digunakan, yaitu kayu jati, kayu pohon nangka, dan kayu kebun. Atau bisa disebut juga kayu sonokeling dan kayu sengon. Kemudian nilai-nilai filosofi. Terjadi penerapan prinsip hierarki dalam pola penataan ruangnya. Setiap ruangan memiliki perbedaan nilai. Ruangan bagian depan bersifat umum atau publik dan bagian belakang bersifat khusus atau pribadi. Uniknya, setiap ruangan dari bagian teras, pendopo sampai bagian belakang atau pawon dan pekiwan tidak hanya memiliki fungsi tetapi juga syarat dengan unsur filosofi hidup etnis Jawa. Unsur religi atau kepercayaan terhadap dewa diwujudkan dengan ruang pemujaan terhadap Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dan Kebahagiaan rumah tangga sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Jawa, yaitu petani agraris. Berikut ada denah dari rumah joglo. Jadi yang bagian depan ini yang pelatar muka ini dari tangga depan masuk ke ruang tamu. Kemudian samping kanan kiri ada ruang keluarga. Kemudian masuk lagi ada ruang makan. Di samping kanan kiri ada kamar tidur. Masuk lagi ke belakang ada pedapuran. Terus belakang lagi juga ada kamar mandi, kamar kecil, dan lain-lain. Kemudian lanjut rumah adat Bali. Rumah adat dari Bali memiliki bagiannya tersendiri yang membuatnya semakin unik dan berbeda dari rumah adat kebanyakan. Mulai dari penampakan luar hingga bagian belakang rumah. Bagian-bagian rumah Bali terletak secara terpisah-pisah. Masing-masing bagian rumah Bali memiliki fungsi dan makna filosofisnya sendiri. Elemen fasad. Yang pertama terdapat angkul-angkul. Angkul-angkul adalah bagian paling depan yang pada umumnya memiliki gapura dengan atap model tradisional dan bangunan seperti candi di bagian kiri dan kanannya. Atap angkul-angkul yang penuh dengan ukiran artistik menghubungkan kedua sisi gapura sehingga terlihat unik. Awalnya atap menggunakan rumput kering, namun di zaman sekarang banyak orang yang sudah mengubahnya menjadi genteng. Kemudian yang kedua ada aling-aling, merupakan bagian dari halaman rumah adat dari Bali yang menjadi pembatas antara angkul-angkul dengan tempat suci. Bangunan kecil ini merupakan tempat melakukan aktivitas persiapan alat upacara adat atau tradisional, atau juga sekedar beristirahat. Umumnya, aling-aling memiliki dinding pembatas yang juga disebut penyengker, menggunakan patung di areal depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada pura. Pura keluarga atau pemerajaan adalah pura untuk beribadah di rumah keluarga yang biasanya dibangun di pojok rumah adat di sebelah timur laut. Hampir semua rumah di Bali memiliki pura kecil ini agar semua penghuni rumah bisa beribadah dan berdoa di pura tersebut. Yang keempat ada balai manten. Balai manten atau balai daja sebenarnya adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga atau anak gadis yang belum bersuami. Namun saat ini desainnya sudah dimodifikasi menjadi rumah adat modern Bali. Bangunannya diwajibkan untuk menghadap ke sebelah utara, berbentuk persegi panjang dan terdapat balai-balai di sebelah kanan dan kirinya. Yang kelima ada balai gede. Balai gede adalah ruangan yang berukuran paling besar di rumah adat dari Bali. Bangunan ini terletak di sisi timur yang memiliki desain yang mewah sehingga berfungsi untuk perayaan upacara adat tidak hanya bersama keluarga tapi juga masyarakat sekitar. Next. Yang keenam ada Balai Dauh. Balai Dauh merupakan tempat masyarakat Bali biasanya menerima tamu. Ruangan ini terletak di sisi barat dengan banyak tiang penyangga, namun jumlah tiangnya berbeda antara satu rumah dengan rumah lainnya. Berbentuk persegi panjang dan memiliki balai di dalam ruangan. Balai Dauh ini juga bisa digunakan sebagai kamar tidur remaja. Yang ketujuh ada Pawerangan. Pawerangan adalah ruangan dapur yang dibangun untuk tempat penyimpanan dan pengolahan makanan. Letaknya berada di sebelah selatan atau barat laut rumah utama dan dipisahkan menjadi dua bagian, yakni tempat memasak dan menyimpan makanan, alat dapur, dan lain-lain. Next.
Yang kedelapan ada jineng. Jineng atau klumpu adalah bangunan untuk menyimpan gabah padi yang ukuran umumnya paling kecil. Gabah biasanya disimpan di dua tempat, yakni di kolong untuk gabah yang masih basah dan di atas untuk gabah yang sudah kering. Next. Untuk material pada rumah adat Bali, penggunaan batu bata merah ekspos sebagai struktur pembentuk rumah. Selain batu bata rumah adat dari Bali biasanya menggunakan tanah liat ataupun susunan bebatuan untuk membangun dinding rumah. Untuk bagian atap rumah Bali, sebagian besar menggunakan alang-alang dan campuran serat pohon. Namun ada pula yang mulai menggantinya dengan genting berbahan tanah liat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Berikut merupakan denah rumah adat Bali. Di bagian depan, sebelah kiri terdapat balai dau, di kanan ada paon atau dapur, lalu masuk lagi. Di belakang dapur terdapat balai delot, lalu di belakang balai dau terdapat balai daja. Lebih ke dalam lagi ada balai dangin, tempat suci, dan lumbung padi atau jineng. Next. Nilai-nilai filosofi. Hunian dibuat seperti kompleks. Setiap bangunan punya fungsinya masing-masing dan tidak digabungkan dalam suatu atap. Tata ruang ini menganut konsep kosmologis dan falsafah kepercayaan yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan, dengan manusia lain, dan dengan alam. Aturan tata letak ini diatur dalam kitab suci Weda dan dikenal dengan Asta Kosaka Kosali. Pada rumah adat ini, ruangan dibuat terpisah menjadi beberapa balai yang mengelilinginya. Ketawa. Dua rumah adat Bali dibuat dengan konsep triangga yang memperlihatkan 3 tingkatan, yaitu utama atau kepala. Bagian ini diposisikan paling tinggi yang diwujudkan dalam bentuk atap. Pada arsitektur tradisional, bagian ini menggunakan atap icuk dan alang-alang. Namun seiring perkembangan bagian atap mulai menggunakan bahan modern seperti genteng. Madya atau badan, bagian tengah dari bangunan ini diwujudkan dalam bentuk bangunan dinding, jendela, dan pintu. Lalu ada nista dan kaki merupakan bagian yang terletak di bawah sebuah bangunan. Bagian ini diwujudkan dengan pondasi rumah atau bawah rumah yang digunakan sebagai penyangga. Biasanya bagian ini terbuat dari batu bata atau batu gunung. Next. Lalu ketiga, harmoni dengan alam. Dengan konsep Trihita Karana, arsitektur Bali biasanya terdiri dari 3 unsur penghubung keharmonisan, yaitu jiwa, raga, dan tenaga. 3 unsur ini akan menciptakan keharmonisan hubungan antara hubungan alam, antar manusia, serta manusia dengan Tuhan. Menggunakan prinsip, lalu yang keempat ada menggunakan prinsip Kajakelot. Bangunan suci seperti pura diletakkan menghadap kaja atau gunung, sedangkan bangunan biasa seperti kamar tidur dan dapur diletakkan menghadap kelot atau laut. Next. Rumah gadang. Lalu selanjutnya ada rumah gadang. Rumah gadang merupakan salah satu rumah tradisional yang terdapat di kawasan alam Minangkabau. Rumah gadang yang terdapat di kawasan terancam terdiri dari berbagai jenis dan memiliki fungsi masing-masing selain menjadi tempat tinggal. Susunan ruang pada bagian dalamnya menjadi daya tarik dengan adanya tingkatan pada sisi kanan maupun kiri bangunan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Elemen fasad. Atap, bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas juga sering disebut dengan kata gonjong. Desain atap yang melengkung juga berfungsi untuk menahan curah hujan dan tidak membebani bangunan di bawahnya.
Yang kedua, tiang pada rumah gadang tidak ditanam ke tanah tetapi bertumpuk di atas batu datar yang kuat dan lebar. Hal ini bertujuan jika terjadi gempa biasanya tiang yang digunakan berasal dari pohon juha. Sebelum digunakan untuk tiang rumah, pohon juha direndam di dalam kolam selama bertahun-tahun sehingga menghasilkan tiang yang kuat dan kokoh. Next. Ketiga, ukiran. Ukiran pada bagian dinding bangunan, tak jarang ukiran tersebut diwarnai dengan warna yang mencolok, sehingga rumah adat Minangkabau tersebut terlihat unik dan menarik. Biasanya ukiran pada rumah adat ini bermotif flora dan fauna, tidak hanya sebagai unsur dekoratif saja. Ukiran pada bangunan rumah adat Minangkabau ini pun memiliki makna, yaitu keselarasan masyarakat Minangkabau dengan alam di sekitarnya. Yang keempat, tangga. Tangga dalam rumah gadang hanya memiliki satu tangga di setiap rumahnya. Tangga tersebut terletak di setiap pintu depan rumah. Tidak sekedar jumlah, ternyata satu tangga ini mempunyai makna yang berikatan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini memiliki arti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembagian ruang. Rumah gadang memiliki dua bagian, yaitu lanjar dan ruang lepas. Cara pembagian ini ditemukan dari arah banjar tiang, yaitu tiang yang berbanjar dari depan ke belakang, menandakan lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menunjukkan ruang. Di bagian depan, rumah gadang biasanya memiliki dua bangunan rangkaian atau lumbung padi. Bagian sisi ruang gadang juga memiliki anjung atau tempat penobatan kepala adat atau pengantin. Next. Ini adalah denah rumah gadang. Memiliki bagian terbuka yang biasanya untuk ruang tengah ataupun ruang tamu. Ini bilik dan juga jalan. Next. Materinya, sebagian besar bahan yang digunakan rumah gadang berbahan dasar kayu dan bambu. Atapnya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan hingga puluhan tahun. Tiang rumah gadang tidak ditanam ke dalam tanah, melainkan bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Rumah gadang tidak menggunakan paku untuk menyambung setiap tiang, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Next. Nilai-nilai filosofi. Rumah gadang adalah sebutan untuk rumah tradisional Minangkabau. Gadang dalam bahasa Minang artinya besar. Besar secara harafiah maupun fungsi. Bagi orang Minang, rumah gadang bukan hanya tempat untuk tinggal. Setiap bentuk dan garis dari rumah gadang mengikuti falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu alam tambang dari guru. Artinya, semua hal selalu melalui proses meniru dan belajar dari lingkungan alam sekitar. Rumah gadang didesain tahan terhadap gempa karena wilayah Minangkabau merupakan daerah rawan gempa. Pada bagian atapnya mirip tanduk kerbau berbentuk bergonjong runcing menjulang. Next. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.